video kali ini kita akan membahas konflik antara Jepang dan juga Cina. Konflik Jepang dan Cina pada tahun 1894 sampai 1895 yang menandai kemunculan Jepang sebagai kekuatan baru di dunia berkat restorasi Meiji dan menunjukkan rapuhnya dinasti Qing Cina. Perang terjadi karena konflik antara kedua negara untuk memperebutkan pengaruh di semenanjung Korea. Korea merupakan negara vasal milik Cina. Daerah Korea adalah daerah kaya akan bahan mentah untuk industri, sehingga menjadi daya tarik bagi Jepang untuk menguasainya. Di tahun 1876, Jepang mengadakan perjanjian Ganghwa dengan Korea. Perjanjian ini memaksa Korea untuk membuka diri terhadap perdagangan luar negeri, terutama Jepang, sehingga Jepang berhasil membuka pelabuhan dagang internasional di Korea. Dan Jepang semakin leluasa untuk menancapkan pengaruhnya di semenanjung Korea. Di tahun 1884 terjadi gerakan kudeta yang dilakukan kelompok reformis yang pro terhadap Jepang dan mendapatkan dukungan dari Jepang melalui dubesnya di kota Seoul. Tujuannya adalah melengsarkan Raja Gojong yang menjadi Raja Korea waktu itu. Sayangnya para pemberontak berhasil ditumpas setelah tentara Manchu di bawah komando Jenderal Yuan Shikai dikirim ke Korea. Korban pun berjatuhan, termasuk beberapa orang Jepang. Para pemimpin pemberontak yang selamat melarikan diri ke Jepang. Pasca pemberontakan, Jepang dan Cina menyepakati konferensi Ito, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menarik mundur pasukan masing-masing di Korea. Namun ketegangan kembali terjadi, dilatari dengan pemberontakan Donghak yang menginginkan terusirnya pengaruh negara asing dari Korea. Atas permintaan Raja Korea, tentara Manchu dikirim untuk menumpas para pemberontak. Namun Jepang menganggap ini sebuah intervensi tentara Manchu di Korea sebagai pelanggaran terhadap isi konferensi Ito. Maka Kaisar Jepang mengirim 8.000 prajurit ke Korea dan dengan cepat menduduki Seoul dan mendirikan pemerintahan baru yang berpihak pada Jepang. Tegangan dinasti Manchu dan Jepang akhirnya berujung kepada konflik bersenjata pada 28 Juli 1894. Tentara Jepang menyerang markas tentara Manchu di Asan. Jepang meraih kemenangan di pertempuran ini. Namun sebagian besar tentara Manchu melarikan diri ke Pyongyang untuk bergabung dengan tentara utamanya. Pada Agustus 1894, Jepang mengarahkan tentaranya ke kota Pyongyang yang dipertahankan 15.000 tentara Manchu. Tanpa terdeteksi, tentara Jepang dengan mudah mengepung Pyongyang dan memulai serangannya pagi hari pada 15 September 1894. Dalam pertempuran ini, Jepang menang dengan mudah dengan hanya kehilangan 568 prajurit dan 4.000 orang terluka, sementara 2.000 tentara Manchu tewas. Setelah merebut Pyongyang, tentara Jepang bergerak untuk menyerang posisi pertahanan tentara Manchu di Sungai Yalu, perbatasan antara Cina dan Korea. Untuk menghadapi serangan Jepang, Cina sempat memanggil bala bantuan tentara, namun gagal dikirim ke Yalu karena kapal yang ditumpanginya ditenggelamkan oleh armada Jepang. Pada tanggal 17 September 1894, lalu tentara Manchu membuat pertahanan kuat di Sungai Yalu. Sementara itu, Jepang berhasil menyeberangi sungai tanpa terdeteksi dan memulai penyerangannya. Setelah 5 jam bertempur, akhirnya tanggal 25 Oktober, tentara Jepang meraih kemenangan. Setelah kemenangan ini, Jepang membagi dua pasukan. Yang satu mengejar tentara Manchu yang mundur, sementara yang satunya lagi bergerak ke Mukden, di kota Manchuria. Setelah melewati serangkaian pertempuran, Jepang pun berhasil menduduki Heicheng pada 13 Desember 1894. Dan ini memudahkan jalan mereka menuju Mukden. Awal tahun 1895, tentara Manchu menyerang kota Heicheng. Namun serangan tersebut berhasil dikalahkan dan Jepang pun kembali melanjutkan serangan di Manchuria dengan berhasil merebut Niuzhuang dan Liaoyang tanggal 4 Maret 1895. Setelah menguasai Manchuria, sementara tentara pertama Jepang menyerang Manchuria pada Oktober 1894. Tentara kedua Jepang mendarat di semenanjung Liaodong dan bergerak untuk mengepung Port Arthur.
Pada tanggal 19 Oktober 1894, Jepang melancarkan serangan pertama di Port Arthur, namun berhasil dipatahkan pasukan Manchu. 2 hari kemudian Jepang menyerang kembali dan sukses memenangkan pertempuran, serta menduduki Port Arthur. Kemudian tentara Jepang menjarah seisi kota dan membantai sekitar 1.000 sampai 20.000 tentara dan warga sipil. Awal Januari 1895, target tentara Jepang berikutnya adalah markas Angkatan Laut Tentara Manchu di Weihaiwei. Jepang melancarkan serangannya pada 30 Januari 1895. Hanya dalam tempo 2 hari, tentara Jepang berhasil merebut Weihaiwei, sementara sisa-sisa kapal perang Manchu ditenggelamkan oleh armada Jepang. Selanjutnya, Jepang melancarkan invasi ke Pulau Pescadores pada 23 Maret 1895. Jepang dengan mudah mengalahkan garnison Qing atau tentara khusus pasukan Manchu. Setelah melewati 3 hari pertempuran, sadar akan kekalahan besarnya, akhirnya pemerintah dinasti Manchu mengadakan negosiasi damai untuk mengakhiri perang. Maka ditandatanganilah perjanjian Shimonoseki pada 17 April 1895. Isi dari perjanjiannya adalah Cina menyerahkan wilayah Taiwan, Pescadores, dan semenanjung Liaodong, termasuk mengakui kedaulatan Korea. Cina juga harus membayar ganti rugi sebesar 200 juta sel perak.